Ya, tibalah kita di segmen penghujung dialog kita siang ini. Mungkin kita langsung tanyakan ke orang tua. Bagaimana ini bersikap di tengah dinamika berbagai mungkin perubahan di kurikulum dan lainnya. Kebijaksanaan orang tua seperti apa yang harus dituntut saat ini? Iya, gitu? baru dilihat dari sudut pandang kurikulum aja semakin tahun sih semakin berat pastinya gitu. Dilihat dari sudut pandang yang tadi Pak Furqan sudah jelaskan. Nah, belum lagi pertemanan yang sekarang ada bullying, belum lagi kenyataan hidup yang macam-macam yang harus dihadapi oleh anak-anak. Anak-anak nih punya tantangan yang luar biasa berat gitu. Nah, ketika orang tua nggak sanggup membimbing mereka, pulang malah diomelin, punya lagi beban hidup yang lebih tinggi gitu, belum lagi keadaan rumah tangga yang kurang oke, itu akan mungkin bisa jadi menghancurkan mental anak-anak. Jadi memang orang tua kita nggak bisa juga gitu ya memberlakukan sekolah seperti bengkel. Aku bayar sekolah, apalagi yang bayar sekolahnya mahal, saya masukin anak-anak harus, anak gue mesti beres nih keluar dari situ, nggak bisa kayak begitu gitu. Sekolah ada bukan proses bengkel di ya. Orang tua memegang peranan yang paling penting. Jadi menurut saya orang tua harus punya ilmu yang luar biasa untuk menghadapi kondisi ini, karena yang membimbing sebenarnya orang tua sendiri. Seberat apapun kondisinya, seberat apapun kurikulum yang memang ditentukan, anak-anak harus bisa beradaptasi. Tapi bukan dengan cara memaksakan, tapi kita juga membimbing bagaimana cara dia beradaptasi, terutama bagaimana cara dia merekreasikan jiwanya, bagaimana cara dia menghadapinya dengan positif. Itu kan orang tua yang bisa membimbing. Jadi memang orang tuanya mesti belajar juga. Nah, ini dari sisi orang tua. Nah, bagaimana nantinya dengan eksekutor kurikulum nih Pak? Sebagai guru di sekolah juga perlu ada bimbingan agar walaupun kurikulum ini padat, materinya banyak, namun tidak begitu dirasakan. Ini tadi Bapak mengatakan bagaimana cara penyampaian saja begitu. Nah, ini bagaimana dinamika dari pengayaan bagi gurunya begitu Pak? Ya, guru kan terus kita latih. Nanti setelah kita latih, mereka juga ada di namanya BIMTEK. Setelah BIMTEK juga kita membuka namanya klinik dan konsultasi pembelajaran yang bisa diakses setiap saat, baik melalui email, melalui telepon, melalui SMS, melalui web, melalui TV lokal, melalui media koran lokal. Itu kita sudah kerjasama untuk mensupport sebetulnya guru-guru kalau ada kesulitan di dalam pembelajaran mengenai kurikulum 2013. Dan di buku kurikulum juga kita sudah desain termasuk bagaimana kerjasama dengan orang tua, sehingga saya sangat kagum ya kalau orang tua seperti Mbak Mona semua mungkin beres gitu. Mungkin bisa menggandeng nih Pak Kemendikbud mungkin dari parenting dan lainnya support orang tua kepada anak sebetulnya. Bukan harus menyetujui apa yang dia minta, bukan, tapi bagaimana memberikan support ya secara psikologis sehingga anak merasa ada dukungan dari orang tua untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan dan berbagai tujuan-tujuan pembelajaran. Atau mungkin nanti ketika aplikasinya, walaupun materi ini juga banyak, mungkin guru dituntut untuk lebih dinamis begitu ya Pak, ya tidak terlalu top down-nya, tidak murni bahwa ini kurikulum plak seperti itu disampaikan, tapi dengan cara-cara yang membuat anak bahagia dan nyaman di sekolah begitu ya Pak. Dan ada komunikasi antara sekolah dengan orang tua. Di buku itu sudah ada guideline-nya bagaimana misalnya anak ini tolong bawa dengan orang tua didiskusikan, itu ada memang. Sehingga memang ada komunikasi antara anak dan orang tua. Jangan sampai orang tua nggak ngerti sama sekali bagaimana pengalaman anak di sekolah, bagaimana kemajuan. Saya pikir pelatihannya diperbanyak boleh lah Pak. Ya, pelatihan guru-guru ya, dan juga orang tua ya. Dan orang tua juga betul. Ini masukan ini Pak, mungkin nanti kedepannya akan direalisasikan. Terima kasih Pak Furqan, terima kasih Mbak Mona telah hadir di dialog siang ini.